Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya kelas 9 dan tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar induksi elektromagnet. Kemarin sudah saya sampaikan PowerPoint-nya, ini akan saya jelaskan. Apa itu induksi elektromagnet? Siapa yang meneliti? Nah, ini pertama kali percobaannya dilakukan oleh Pak Faraday. Ini ada magnet didekatkan dengan kumparan, yang kumparan itu apa, lilitan ya. Lilitan ini dihubungkan dengan galvanometer. Apa itu galvanometer? Alat untuk mengetahui ada tidaknya kuat arus listrik yang sangat kecil. Kalau digerakkan apa yang terjadi? Kalau didiamkan apa yang terjadi? Dapat kita perhatikan dari gambar ini. Nah, tadi kalau digerakkan dia bergerak, kalau diam dia kembali ke nol. Ternyata kalau digerakkan cepat maka dia akan bergerak bolak-balik. Kalau digerakkan bolak-balik dia akan bergerak bolak-balik. Kita perhatikan terus ini. Nah, ini sama tadi yang merah ini di bawah. Nah, ternyata kalau kita perhatikan arah dari gerakan galvanometer akan mengalami perbedaan kalau yang dekat dibalik. Misalkan tadi mula-mula yang utara ada di jauh, sedangkan yang sekarang dirubah utara jadi dekat. Akan mengalami perubahan. Demikian juga ini cara mudahnya digambarkan seperti ini. Kalau ada magnet digerakkan masuk dan keluar dari sebuah kumparan, maka di dalam kumparan itu akan muncul apa yang disebut dengan gejala induksi. Apa itu induksi? Induksi lengkapnya adalah induksi elektromagnet adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat dari perubahan jumlah garis gaya yang melingkupi kumparan. Ini mudah seperti ini ya. Ternyata bahwa gigil induksi hanya terjadi pada waktu jumlah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan atau mungkin keluar kumparan berubah-ubah. Arus listrik yang ditimbulkan namanya adalah arus listrik induksi. Sedangkan tegangan listrik yang ditimbulkan sering disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Apa itu gaya gerak listrik? Yaitu gaya yang menyebabkan listrik dapat mengalir. Ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Demikian juga bahwa kawat atau tadi magnet yang bergerak-gerak ini bisa digantikan dengan kumparan yang diberi arus listrik tetapi diubah-ubah atau diputus sambung. Dapat kita perhatikan ini. Nah, ini kalau ditempelkan nanti akan bergerak. Lepas lagi dia akan bergerak lagi, tempel lagi, bergerak lagi. Demikian seterusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kumparan yang diberi arus listrik berubah-ubah, maka nanti bisa dianggap sebagai magnet yang digerakkan, yang di sekitarnya seandainya ada kumparan, maka kumparan tadi akan menimbulkan apa yang disebut dengan GGL induksi. Mudahnya GGL induksi timbul hanya pada waktu dihidupkan, dimatikan dengan cara menggerakkan tadi. Nah,
Atau juga bahwa kumparan tadi, yang pertama tadi, kumparan yang pertama ini bisa dihubungkan dengan listrik yang namanya listrik bolak-balik. Maka nanti di sini akan timbul listrik bolak-balik juga. Nah, sambungkan nanti akan bergerak-gerak seperti itu. Nah, ini merupakan gejala induksi elektromagnet. Lanjutkan. Ternyata besar GGL induksi sangat tergantung. Ternyata kalau seandainya kita lakukan percobaan semakin cepat gerakan magnet, maka nanti GGL induksi yang dihasilkan semakin besar, ditunjukkan dengan gerakan dari jarum galvanometer. Nah, GGL yang besar ini juga menyebabkan arus induksi yang cukup besar. Dan di samping itu juga tergantung jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin besar pula GGL induksi yang dihasilkan. Serta juga kekuatan magnet yang digunakan. Kekuatan magnet seringkali dikatakan dengan flux. Misalnya seperti itu. Ya, paling tidak tahu. Ya. Secara mudahnya bahwa GGL induksi sangat tergantung jumlah lilitan, sangat tergantung gerakan magnet, tergantung juga magnet yang digunakan. Dan ini praktek dari GGL induksi ini banyak kita jumpai di alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain adalah trafo dan induktor Runkov. Ini trafo dan induktor Runkov. Ini mungkin ada yang ditanyakan, ini bagaimana trafo dan induktor itu. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tolong untuk ini dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca terlebih dahulu di buku paket kamu. Ini penjelasan singkat yang pertama kaitannya dengan induksi elektromagnet. Demikian dari saya, tetap semangat belajar ya. Di rumah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.